Praktikum uji kualitatif protein ini akan diamati adanya protein pada larutan putih telur melalui uji Biuret, uji Santo protein, uji Milon, uji pengendapan dengan logam, dan uji pengaruh pH terhadap protein. Telur ayam merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari ternak ayam dan merupakan makanan yang menjadi sumber protein dengan jenis protein yaitu albumin. Protein yang terkandung dalam tiap 100 gram telur ayam adalah 13 gram, karbohidrat 0,8 gram, lemak 15,3 gram, dan kalsium 67 mg. Pada uji Biuret, larutan putih telur awalnya berwarna bening atau tidak berwarna. Kemudian, ketika ditambahkan NaOH sebanyak 1 ml, larutan tidak berubah warna. Kemudian ditambahkan setetes CuSO4, larutan akan berubah menjadi warna ungu. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa pada larutan putih telur tersebut positif mengandung protein, dengan ditunjukkan adanya ikatan peptida. Hal ini terjadi karena ion Cu2+ dari bereaksi Biuret dalam suasana basah bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein, membentuk senyawa kompleks berwarna ungu violet, serta uji Biuret juga menggunakan air liur dan air suling sebagai sampel. Namun, dalam air suling tidak terjadi perubahan warna. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kandungan protein dalam sampel. Selanjutnya yaitu uji Santo proteat. Putih telur dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml, lalu ditambahkan 1 ml HNO3 pekat, lalu dipanaskan hingga berubah warna kuning di atas api menggunakan gelas beker yang diisi air. Jika sudah berubah warna, angkat dan didinginkan pada air mengalir. Akan terlihat larutan putih telur menjadi menggumpal dan berwarna kuning. Lalu, gumpalan tersebut ditetesi larutan NaOH sebanyak 3 tetes. Dapat dilihat adanya perubahan warna menjadi warna kuning yang lebih pekat. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur positif mengandung cincin benzen yang terdiri atas tirosin, triptofan, dan fenilalanin dalam asam amino pembentuk protein dengan ditunjukkannya perubahan warna putih tersebut yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan.
Uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dalam suatu sampel yang ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna merah pada sampel protein. Uji reaksi protein dengan koagulasi pada endapan diberi reaksi asam asetat dan Milon dan didapat hasil endapan berwarna merah yang menunjukkan adanya protein. Pada dasarnya, koagulasi merupakan aspek kestabilan bahan yang dapat berkaitan dengan susunan dan urutan asam amino dalam protein. Koagulasi terjadi ketika keadaan di mana protein tidak lagi terdispersi sebagai suatu koloid karena unit ikatan yang terbentuk cukup banyak. Uji koagulasi ini diharapkan dapat adanya endapan dari protein karena reaksi asam, basa, atau garam. Selanjutnya, pada uji pengendapan terhadap logam sampel diberikan HgCl2 dan Pb asetat serta menyebabkan sampel mempunyai endapan. Hal ini dikarenakan adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-ujung rantai molekul protein, menyebabkan protein mempunyai banyak muatan atau polielektrolit dan bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Dalam logam berat seperti timbal, raksa, dan perak akan membentuk endapan logam proteinat. Ikatan yang terbentuk amat kuat dan akan memutuskan jembatan garam, sehingga protein mengalami denaturasi. Gugus COOH dan gugus NH2 yang terdapat dalam protein dapat bereaksi dengan ion logam berat dan membentuk senyawa kelat. Ion-ion tersebut adalah Ag+, Ca2+, Zn2+, Hg2+, Fe2+, Cu2+, CO2+, Mn2+, dan Pb2+. Selain gugus COOH dan gugus NH2, gugus R pada molekul asam amino tertentu dapat pula mengadakan reaksi dengan ion atau senyawa lain. Gugus sulfihidril atau SH pada molekul sistein akan bereaksi dengan ion Ag+ atau Hg2+. Terakhir yakni uji pH terhadap protein. Pada uji ini digunakan 3 larutan sebagai penguji, yaitu buffer asetat, HCl, dan NaOH. Ketika larutan sampel ditambah buffer asetat akan terjadi perubahan warna menjadi keruh. Hal ini dikarenakan penambahan buffer asetat menyebabkan larutan sampel berada dalam titik isoelektriknya. Titik isoelektrik merupakan titik di mana kelarutan protein minimum dikarenakan jumlah ion positif dan ion negatif sama, sehingga menurunkan kelarutan protein. Pada penambahan HCl, larutan albumin menjadi keruh juga karena pH masih dekat dengan titik isoelektrik, sehingga kelarutan protein masih rendah. Warna keruh merupakan hasil endapan dari protein. Pada penambahan NaOH, larutan albumin berubah warna menjadi bening. Hal ini dikarenakan pH pada larutan menjadi tinggi dan menjauhi titik isoelektrik. Jika suatu larutan protein menjauhi titik isoelektrik, mengakibatkan kelarutan protein meningkat sehingga endapan protein menjadi sedikit.